Bab 1391. Di pemakaman reinkarnasi, 3 Buddha emas juga diberikan lebih dari 100 keping artefak ilahi oleh Chen Ye untuk diintegrasikan ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa lagi menampung artefak ilahi, jadi mereka hanya mengakomodasi artefak ilahi ke tingkatkan wilayah dan kekuatan tempur mereka. Pedang es abadi yang mulia. Untuk sementara bantu Chen Ye menempa boneka pertempuran. Omong-omong, boneka pertempuran Chen Ye telah mencapai tingkat yang sangat besar. Sebagian besar hari telah berlalu. Ketika Fei Zhu kembali ke kota Guling, Chen Ye langsung mundur, dia ingin menyempurnakan jalan agama Buddha. Pada saat yang sama, tingkatkan ranah pemurnian tubuh Anda. Pada waktu bersamaan, kisah pembunuhan seorang diri Ye Jitian di Sekte Tantra Buddha Emas menyebar. Pada saat yang sama, ada hal yang lebih mengejutkan juga keluar. Itu adalah perbuatan Ye Sitian Keng membunuh lusinan tetua dari alam Raja Dewa. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh alam semesta. Kota Tianling. Tuan Kota Tianling secara alami mendengar tentang ini. Pada saat ini, dia duduk lemas di singgasana Tuan Kota, wajahnya penuh keinginan untuk bertahan hidup, dan dia tidak bisa berhenti menghela nafas, membunuh lebih dari begitu banyak Dewa Raja Realem Tianjiao sebelum dan sesudah. Ini, apakah Ye Jitian benar-benar gila? Ini iblis, ini terlalu kejam. Dia memegang slip batu giok di tangannya, dan berkata dengan sedih, di belakang, para tetua dari 100 sekte meminta guru untuk menanyakan kesalahannya, biarkan dia membunuh 30 atau 40 orang sendirian, dan meledakkan sejumlah besar dewa dan raja, serta 3 Buddha emas Tantra Buddha emas. Tolong, ayo bunuh. Lebih dari 120 tetua dari tahap Raja Dewa dari 100 sekte telah tertinggal. Dubai, pada saat ini, penguasa kota pasti khawatir. Tuan Kota Tianling memandang seorang pemuda yang duduk di bawah, dan berkata dengan wajah sedih, Dubai, aku benar-benar takut Ye Jitian akan membunuhku lagi, dia juga seorang pelindung Dharma sekarang, dan pangkatnya lebih tinggi dari saya. Ah, tidakkah kamu ingin pergi ke klan jiwa bersamanya, bantu saya berbicara dengan saya, bagaimana? Aku memiliki artefak Raja Ilahi kelas 5 dan artefak Raja Ilahi kelas 7 di tanganku. Artefak Raja Ilahi kelas 7 adalah hadiah dari keluarga, yang melambangkan artefak penguasa kota. Itu tidak dapat diberikan kepadamu, tetapi artefak Raja Ilahi kelas 5, terimalah. Penguasa kota Tianling dengan tegas mengeluarkan artefak Raja Ilahi kelas 5, menyerahkannya kepada pemuda itu, dan menghela nafas, kamu adalah putra pelindung Dharma Duyu, dan sekarang kamu berusia 19 tahun dan kamu telah mencapai puncak. Dari surga lapisan ke-9 alam dewa. Artefak Raja Ilahi ini, saya yakin itu bukan sampai jumpa. Bagus bagimu untuk menerobos. Bagus untuk bertarung, aku hanya berharap kamu akan memohon belas kasihan untukku di depan Ye Jitian. Ayo, dia dengan cepat memanggil sekelompok pelayan. Segera, para pelayan itu memegang beberapa peti harta karun, yang diisi dengan semua jenis pil obat, yang semuanya sangat berguna untuk memasuki alam para dewa, dan ada juga ribuan senjata abadi. Tuan Kota Tianling berkata dengan tergesa-gesa, ini semua didedikasikan untuk Ye Jitian. Saya hanya pemilik kota, saya tidak punya banyak pendapatan, dan wilayah saya tidak tinggi. Selama bertahun-tahun, hanya ada 2 artefak Raja Ilahi, satu diberikan kepadamu, dan yang lainnya tidak dapat diberikan. Tapi harta ini sama nilainya dengan artefak Raja Ilahi kelas 5. Saudara Dubai, tolong bantu saya banyak. Bagus. Tuan Kota Tianling sedang sibuk mencari hubungan saat ini, dan menyumbangkan harta kepada Chen Ye untuk menebus dosa-dosanya. Chen Ye saat ini. Di mana Chen Ye yang asli, tapi sekarang dia adalah pelindung keluarga Begong. Penatua tingkat kedua dari alam Raja Dewa dengan pistol, penatua tingkat kelima dari alam Raja Dewa dengan pisau, Tuan Kota Tianling ada di tangan Chen Ye saat ini, dan dialah yang terbunuh. Jika Chen Ye membunuhnya, Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup lempar beberapa artefak Raja Ilahi dan meledak, cukup untuk bunuh diri. Selanjutnya, selama Chen Ye menjatuhkan hukuman, dia ingin menawarkan hadiah untuk kepalanya. Sangat mungkin bahwa saya tidak akan bertahan sampai besok pagi. Pria muda bernama Dubai juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Tianling, penguasa kota, akan membuat Ye Jitian panik sampai saat ini. Apakah ini masih Tuan Kota Tianling yang berteriak-teriak untuk membunuh Ye Jitian? Ini jelas anjing yang ingin hidup. Kali ini, Ye Jitian dan aku akan pergi ke klan jiwa bersama. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bisnismu. Dubai menerima hal-hal ini, dan artefak Raja Ilahi kelas 5 juga sangat penting baginya. Meskipun ayahnya adalah pelindung surga lapis ke-8 dari Raja Surgawi. Namun, tidak banyak artefak Divine King. Saat ini, saya hanya memiliki 2 artefak Divine King, salah satunya dihargai oleh para tetua karena bakatnya yang luar biasa, dan diberi hadiah khusus.
Sekarang, menghadapi City Lord of Roh Surgawi, tentu saja saya tidak bisa menolaknya. Dubai duduk dan merenung, dalam perjalanan ini, saya harus lebih halus dan berbicara dengan Tuan Ye Jitian tentang ini. Jangan memprovokasi Ye Jitian. Aku harus memikirkan rencana yang sangat mudah. Dubai masih memikirkan bagaimana Tuan Roh Surgawi telah memanggil murid-muridnya untuk mendiskusikan bagaimana membuat Tuan Ye Jitian memadamkan amarahnya. Pada saat yang sama, 9 kota lainnya juga menerima berita yang sama. Ekspresi jutaan pejuang rakyat berubah, dan mereka semua kagum dengan rekor Chen Ye. Memasuki ranah para dewa, lapisan keempat surga, pisau membelah sesepuh dari lapisan kelima para dewa. Itu bahkan membunuh lebih dari 100 dewa dan raja yang kuat. Meskipun ada Tantra Buddha emas di antara mereka, mereka juga sangat kuat. Segera. Malam itu, keluarga Beigong merilis daftar itu secara langsung. Nomor 1 dalam daftar, Chen Ye. Tempat kedua di peringkat surgawi digantikan oleh artis bela diri ke-98 dari peringkat surgawi asli. Tempat ketiga di peringkat surgawi hanya dapat digantikan oleh artis bela diri ke-47 di peringkat asli. Mengapa seniman bela diri muda seperti itu mengambil alih posisi Tianbang? Karena pembangkit tenaga listrik dalam daftar, dari prajurit kedua hingga ke-97, semuanya jatuh ke tangan Chen Ye. Hal yang sama berlaku untuk daftar tanah. Dari tempat pertama hingga ke-47 dalam daftar tanah, mereka semua dimusnahkan di tangan Chen Ye. Kali ini, Chen Ye dapat dikatakan telah memusnahkan sebagian besar prajurit muda di dua daftar utama langit dan bumi. Jika bukan karena daftar itu, ada beberapa prajurit yang tidak berpartisipasi dalam relik emas. Buddha Tantra biarkan Xuanbang nomor 1 mengambil alih. Berita ini. Setelah menerimanya, kepala 100 sekte memuntahkan darah dan hampir pingsan. Dalam sekte, generasi murid terbaru juga merupakan generasi murid yang paling menonjol. Seluruh pasukan dimusnahkan, tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan para sesepuh dan pelindung Dharma yang bertugas mengawal para murid kali ini cukup beruntung untuk bisa kembali menjadi manusia biasa kali ini. Tetapi pada akhirnya, tetua ke-8 dari klan Beigong maju untuk menghentikannya, dan Bai Pei ingin membalas dendam, jadi mereka hanya bisa datang secara rahasia. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah yang gelap dan suram, 10 kandang bergoyang, dan ada rune kuno gelap yang mengalir di sekitar kandang. Suara gadis yang menyakitkan itu terdengar samar. Chen Ye, kakak. Seorang gadis kecil membuka matanya dengan susah payah, bibirnya hampir putih, dan dia sangat lemah. Ini adalah suaranya yang paling keras dan keyakinannya yang paling kuat untuk bertahan hidup. Dia mengantuk dan lelah. Dia hanya bisa menutup matanya dan menjaga seluruh dunia dalam kegelapan. Hari-hari ini, dia hampir putus asa. Satu-satunya harapan yang tersisa. Ini adalah pemuda yang keluar dari Huaxia Jiangcheng. Anak laki-laki dengan mata seperti bintang dingin, yang tidak takut pada kekuatan apapun. Remaja yang menjanjikan camilan yang tak terhitung jumlahnya dan berjanji untuk melindunginya demi saudara perempuannya. Marven, kau masih berutang 3 kotak makanan ringan padaku. Aku ingin bertahan. Dalam kegelapan, suara itu berangsur-angsur menghilang. Tiba-tiba, bayangan naga hitam melintas, dan bayangan naga itu menyadari sesuatu dan mengebor langsung ke tubuh gadis yang mengeluarkan suara itu. Seolah tidak pernah ada. Dunia begitu sunyi. Bab 1392. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Chen Ye, yang sedang berkultivasi, membuka matanya, seperti meteor yang lewat. Dia berdiri dan berjalan keluar dari ruang pelatihan, tubuhnya terkejut, dan ki pemusnahan muncul satu demi satu, secara resmi memasuki tahap ketiga dari tahap geng pemurnian. Ada 4 jalan yang samar-samar muncul di belakangnya, 3 untuk membunuh, 1 untuk Buddha, dan kultivasinya telah mencapai tingkat kelima para dewa. Ini bukan peningkatan kekuatan, tetapi stabilisasi, itulah ranahnya. Chen Ye menggunakan artefak abadi primordial untuk menerobos. Jika bukan karena kebutuhannya sendiri, dia setidaknya akan berada di puncak langit lapis ke-9 di alam ilahi. Tapi memasuki ranah 5 lapisan surga. Katakan kuat, di mana-mana. Lemah, kan? Itu juga kuat, Chen Ye dapat dengan mudah membunuh prajurit di lapisan ketiga dan keempat dari alam Raja Dewa. Jika dia tidak berada di lapisan keempat alam Raja Dewa, tubuh fisiknya tidak dapat dipatahkan, secara relatif, ranah fisik masih agak rendah. Tuan, semua orang ada di sini. Ayo pergi. Beigong Ziyu membawa semua orang ke kapal terbang dan berangkat ke tanah klan jiwa. Di kapal terbang, Hua Tianfan, Hua Difan, Dubai, Chen Ye, Beigong Ziyu dan 2 lainnya ada di sana. Paman Zeng bertanggung jawab untuk mengendalikan kapal terbang. Di waktu berikutnya,
ketujuh dari mereka berkultivasi, berusaha meningkatkan keadaan mereka sampai akhir sebanyak mungkin. Segera, 4 hari telah berlalu. Ketika kapal terbang berlayar ke hutan, Anda bisa merasakan kekuatan tirani jiwa yang bolak-balik menyelidiki orang-orang di kapal terbang. Wuho! Perahu terbang mendarat, dan begitu Bei Gongxiu dan yang lainnya turun, mereka melihat klan jiwa yang menyambut mereka. Klan jiwa berasal dari seorang lelaki tua, mengenakan jubah biru muda dengan wajah tanpa ekspresi, dan berkata sedikit, kalian dari keluarga Bei Gong, kalian sedikit terlambat. 9 kekuatan utama lainnya telah tiba, dan hanya sisanya tertinggal. Orang-orang dari istana Kaisar Wanjian dan keluarga Shenlong. Tampaknya klan jiwa tua ini masih sedikit tidak bahagia. Chen Ye mengabaikannya, turun dari kapal terbang untuk memeriksa situasi di sekitarnya, dan menemukan bahwa tempat tinggal klan jiwa benar-benar berbeda dari klan manusia normal. Bei Gongxiu mengeluarkan token, menyerahkannya kepada klan jiwa tua, dan berkata, Senior, upacara peringatan tidak boleh diadakan sampai malam ini, hanya di pagi hari, masih 10 jam lagi, belum terlambat. Orang tua dari klan jiwa memeriksa token, melirik Chen Ye dan 7 orang lainnya dengan tatapan seperti pedang, lalu menatap Paman Zheng dan Paman Li, sedikit mengangguk dan berkata, Oke, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu tinggal, tetapi keduanya jika kamu memasuki klan jiwaku, jangan berjalan sesuka hati. Dia melirik Chen Ye dan menggelengkan kepalanya sedikit. Keluarga Bei Gong selama ini. Tidak lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dengan level serendah itu dikirim untuk berpartisipasi? Semut jenis ini dapat berpartisipasi, itu hanya mencemari ritual klan jiwa. Klan jiwa tua, sebagai penatua klan jiwa, juga memiliki basis kultivasi dari lapisan ketiga alam primordial. Secara alami, basis kultivasi Chen Ye dapat dilihat sekilas, dan dia tidak bisa menahan sedikit menggelengkan kepalanya. Bahkan berpikir bahwa keluarga Bei Gong agak tidak masuk akal. Mengharapkan. Manakah dari keluarga dan sekte lain yang dikirim untuk berpartisipasi yang tidak berada di ranah Raja Dewa? Tidak peduli seberapa lemah mereka, mereka berada di puncak langit lapis ke-9 di alam dewa, dan bahkan ada prajurit muda di alam primordial primitif yang datang kepada mereka. Klan jiwa memberi penghormatan. Ini adalah upacara peringatan yang benar-benar mewah. Ini adalah aktivitas yang dapat dengan cepat meningkatkan ranah berbagai prajurit muda, dan sangat memalukan bahwa seorang pria yang memasuki ranah para dewa akan datang ke lapisan keempat surga. Nona Bei Gong. Tendamu ada di sana. Para tetua klan jiwa memimpin kerumunan ke dataran luas, dikelilingi oleh puluhan tenda seperti istana. Keseluruhannya berwarna abu-abu, dan bangunannya menyerupai campuran istana dan tenda. Tenda, benar-benar berbeda dari bangunan biasa. Apalagi tenda keraton ini bisa menampung ratusan orang. Sekarang hanya ada selusin orang yang tinggal di sana, tetapi tampaknya agak kosong. Chen Ye mengamati tenda tipe istana lainnya, dan ada banyak aura alam primordial dan alam raja dewa yang meluap. Jelas, 9 kekuatan utama harus berada di dekatnya, dan semua orang bersebelahan. Nona Bei Gong. Kali ini, beri aku persediaan. Tetua klan jiwa dengan belak-belakan meminta persediaan. Ada 12 tempat di klan jiwa mereka, dan mereka bahkan di atas 9 keluarga besar. Mereka juga sangat tirani. Nenek moyang dari alam nasib baik bahkan bisa melawan pembangkit tenaga listrik dari lapisan ke-8 dan 9 alam nasib baik. Ini adalah kepercayaan diri mereka. Klan jiwa mereka juga raksasa. Sama sekali tidak takut dengan keluarga Bei Gong. Oke, Penatua 12, tunggu sebentar. Persediaan kali ini sama dengan yang terakhir kali, kan? Bei Gongxiu mengambil cincin Qiankun dari Paman Zheng, memeriksanya, dan menyerahkannya kepada 12 tetua dari klan jiwa, dengan mengatakan, senjata Raja Ilahi bergagang 5, 3 potong pasir emas Tianhe, 15 pohon retak. Rumput jiwa, 37 rumput yang mengembalikan jiwa. 12 tetua dari klan jiwa mengangguk, mengambil alih untuk memeriksa, nomornya benar, dan berkata, kamu di sini, istirahatlah dengan baik. Upacara peringatan akan diadakan pada pukul 12 malam. Setelah menjelaskan, 12 tetua dari klan jiwa pergi. Bei Gongxiu, Chen Ye, Zheng Bo dan yang lainnya semua memasuki tenda istana, duduk dan mengatur napas mereka. Chen Ye berkata sedikit, 37 rumput yang mengembalikan jiwa, salah satunya dapat menghidupkan kembali seorang prajurit dari tingkat ke-7 dari alam Raja Dewa dalam situasi sekarat, dan satu sebanding dengan senjata Raja Dewa kelas 5. Sudah. Adapun rumput pemecah jiwa, satu tanaman dapat meracuni seorang prajurit di tingkat tengah alam Raja Dewa. Tianhe Jin Kuangsha bahkan bisa mengeluarkan artefak abadi primordial. Harga ini agak besar. Ya, harta yang dibawa Bei Gongxiu ini. Itu bahkan dapat ditukar dengan beberapa artefak abadi Hunyuan, dan itu masih merupakan artefak abadi Hunyuan kelas 8 atau 9, yang sangat berharga.
Bei Gongziu menghela nafas sedikit dan berkata, meskipun nilainya bagus, itu juga sepadan. Matanya menyapu Chen Ye, Hua Tianfan, Hua Difan, Dubai dan lainnya, dan tersenyum sedikit, jika kita beruntung, dan beberapa dari mereka menelan sisa-sisa yang kuat, mungkin dalam semalam, mereka akan tiba di kekacauan. Surga lapisan ke-9 dari alam Yuan, atau bahkan alam Dao. Harga seperti itu. Jika saya tidak menelan sisa pikiran, saya mungkin merasa enggan. Tetapi jika beberapa dari kita berhasil menelan sisa pikiran yang kuat, maka kita akan menghasilkan banyak uang. Bei Gongziu berkata sedikit, tentu saja, di antara orang-orang yang keluarga Bei Gong kami datang untuk berpartisipasi dalam beberapa kali sebelumnya, setidaknya beberapa dari mereka memiliki sisa-sisa menelan yang kuat, seperti tetua ke-8, dia datang di 11 pertama kali, dan dia adalah tas campuran pada waktu itu. Lapisan ketiga dari alam primordial, setelah menelan sisa-sisa orang kuat, langsung tiba di lapisan ke-9 alam primordial. Setelah 1000 tahun lagi. Akhirnya gabungkan artefak menggabungkan Tao untuk mencapai ranah menggabungkan Tao. Sekarang itu juga merupakan surga lapis kedua dari alam harmoni, dan itu adalah salah satu pilar keluarga. Mata cerdasnya menyapu Hua Tianfan, Chen Ye, Dubai dan yang lainnya, tersenyum ringan, dan berkata, seperti seorang master, saya merasa bahwa roh Anda sangat kuat, setidaknya tidak lebih lemah dari surga 4 lapis Raja Dewa. Realem. Sangat mungkin untuk menangkap sisa-sisa yang kuat. Bab 1393. Adapun Hua Tianfan dan Hua Difan. Kalian berdua adalah surga lapis kedua dari alam Raja Dewa, dan kekuatan jiwa setara dengan langit lapis ketiga dari alam Raja Dewa, yang tidak buruk. Dubai, kalian, kali ini, Anda tidak perlu menangkap sisa-sisa orang kuat. Kekuatan jiwa tidak cukup. Jika Anda dengan paksa menangkap sisa-sisa orang kuat, kemungkinan besar Anda akan terluka. Ketika Dubai dan tiga lainnya mendengarnya, mereka semua sedikit bingung. Dubai bertanya, Nona ketujuh, apakah mungkin untuk menangkap sisa pikiran yang kuat, Anda masih membutuhkan sejumlah kekuatan jiwa? Itu alami. Setelah altar dibuka, itu akan memancarkan ruang udara. Ruang udara tampaknya kecil, tetapi sebenarnya ribuan mil jauhnya. Kita hanya bisa memasukinya dalam keadaan roh untuk menangkap sisa pikiran yang kuat. Jika kita beruntung, kami dapat menangkap beberapa yang asli. Sisa konsumsi daya secara alami mudah. Jika kamu tidak beruntung, begitu kamu memasuki jiwamu sendiri, kamu tidak akan memiliki kekuatan yang cukup, dan kamu akan mudah terluka oleh pikiran yang kuat. Saat cahaya, jiwa rusak parah, dan paling buruk, sebagian besar jiwa musnah, dan bahkan ada bahaya jatuh. Melihat orang-orang ini, Bei Gongziu tidak mengenal altar klan jiwa dengan baik, jadi dia menjelaskan, pada saat yang sama, di wilayah udara itu, kecuali sisa-sisa pembangkit tenaga listrik yang jumlahnya tidak terbatas, ada kekuatan jiwa yang kuat di mana-mana. Dia berkata, kamu dapat langsung menyerap kekuatan jiwa di dalamnya. Dan kemudian beri makan jalan, cepat menerobos. Mendengar ini, Chen Ye mengerti. Seluruh altar klan jiwa. Selama Anda bergabung dan menangkap sisa-sisa orang kuat yang tertelan, Anda akan memiliki kesempatan untuk melompat di wilayah Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, Anda juga dapat menyerap kekuatan untuk berkultivasi, sehingga Anda dapat dengan cepat menerobos. Tidak heran, keluarga Bei Gong rela membayar harga setinggi itu. Jika taruhannya berhasil, kemungkinan akan secara langsung menciptakan seorang prajurit muda di puncak langit lapisan ke-9 di alam Yuan primordial. Taruhan gagal, dan masing-masing dari 7 peserta dapat menembus setidaknya 4 atau 5 ranah kecil. Tepat ketika semua orang merasa sangat bersemangat. Paman Zeng dan Paman Li di samping saling memandang, dan Paman Zeng berkata, setelah memasuki wilayah udara di malam hari, ingatlah untuk tidak mencari orang lain, jika tidak, jika Anda bertemu dengan beberapa orang kuat, kekuatan jiwa mereka mungkin menyakiti Anda, atau bahkan menelanmu. Kebaktian peringatan ini akan berlangsung sekitar 1 hari. Sekarang, 9 kekuatan utama telah tiba, dan istana Kaisar Wanjian dan keluarga Shenlong hanya kekurangannya. Paman Zeng melirik liontin giok komunikasi di tangannya, dan senyum terbentuk di sudut bibirnya, dan berkata, 9 kekuatan lainnya, undang kami untuk menghadiri rapat umum, ayo pergi, ambil saja kesempatan untuk mengeksplorasi kebenaran. Ini baik. Ayo pergi. Bei Gongziu bangkit dan hendak membawa semua orang keluar. Namun, Dubai mendekati Chen Ye, mengeluarkan cincin Qiankun, menyerahkannya kepada Chen Ye, dan berkata, Saudara Ye Jitian, saya dipercaya oleh seseorang untuk memberi Anda harta, saya harap Anda akan menyelamatkan nyawa orang itu. Siapa? Chen Ye tidak mengambil cincin Qiankun, tetapi melirik Dubai dengan tatapan tajam, dan secara bertahap memancarkan aura menakutkan, seolah-olah iblis sedang menatap Dubai, menyebabkan Dubai bergidik. Uhuk-uhuk. Ini Tuan Kota Tianling.
Dubai akhirnya menggigit peluru dan berkata, Tuan Kota Tianling tahu bahwa kamu membunuh kuartet di Sekte Tantra Buddha Emas, dan kamu takut, jadi tolong kirimkan aku harta karun itu, kuharap kamu akan menyelamatkan nyawanya. Nilai harta ini sebanding dengan artefak Raja Ilahi kelas 5. Ini semua pil obat, pil pendinginan tubuh, del, yang sangat berguna bagi prajurit yang memasuki alam dewa. Tuan Kota Surgawi. Dia tidak langsung mengirim artefak Raja Ilahi ke Chen Ye. Karena dia tahu bahwa Chen Ye memiliki begitu banyak alat Raja Dewa sehingga dia tidak bisa meletakkannya, dan tidak ada sekte yang memiliki latar belakang sedalam dia. Oleh karena itu, dia meminta Dubai untuk mengirim semua jenis pil obat untuk membantu meningkatkan Dao, pil obat untuk membantu meningkatkan kekuatan spiritual, dan meningkatkan kekuatan jiwa. Ramuan yang dibutuhkan oleh seorang pejuang di alam para dewa. Tapi Chen Ye mencekik ratusan dewa dan raja. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah murid dari alam Raja Dewa dari berbagai faksi, dari mana mereka telah memperoleh semua jenis pil obat, lebih dari 1000 jenis, dan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Adapun para tetua realem Raja Dewa lainnya, dia menghancurkan lebih dari 120, dan dia tidak kekurangan pil obat yang dibutuhkan untuk berkultivasi di alam Raja Dewa. Chen Ye mengambil cincin Qian Kun dan melihatnya. Benar saja, dia memiliki beberapa pil obat di dalamnya, dan dia berkata, Tianling, bagaimana menurutmu? Ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata dalam hatinya, Tuan Kota Tianling juga mengetahui urusan saat ini. Hanya saja dia berteriak-teriak untuk membunuhku saat itu. Betapa megahnya. Ambil kembali cincinnya. Katakan pada Tianling, aku tidak akan membunuhnya jika aku membubarkan keterampilanku. Chen Ye melemparkan cincin Qian Kun kembali ke Dubai dan langsung berjalan keluar. Pada awalnya, pemilik kota Tianling mengeluarkan hadiah untuk hidup Chen Ye. Jika Nona Tujuh tidak mengirim bawahannya untuk datang, Chen Ye harus terkelupas bahkan jika dia tidak mati, dan pelakunya adalah Tuan Kota Tianling. Bahkan jika dia secara pribadi meminta seseorang untuk datang untuk meminta maaf, hadiah aslinya turun, dan masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, pemilik kota Tianling adalah salah satu pemilik kota di bawah keluarga Beigong, jadi Chen Ye terlalu malas untuk kembali dan membunuhnya, del. Segala macam hal rumit digabungkan menjadi satu. Oleh karena itu, Chen Ye memutuskan untuk membiarkan Tianling menghapus keterampilannya dan tidak membunuhnya. Adapun apakah Tianling dapat hidup atau tidak setelah dihapuskan, Chen Ye tidak akan peduli, dan dia terlalu malas untuk peduli. Ya, Saudara Ye. Aku akan memberikannya padanya ketika aku kembali. Aku percaya dia akan melakukan apa yang kamu inginkan. Dubai mengepalkan tinjunya, mengambil cincin Qian Kun dengan hormat, dan melihat Chen Ye pergi, jantungnya berdetak kencang, dan dia bahkan berkeringat deras. Kamu membunuh langit. Benar-benar luar biasa, mudah diucapkan. Ini akan menghapus penguasa kota dari lapisan kelima surga di alam Raja Dewa. Mengerikan yang ganas. Dan dalam kasus Tuan Kota Tianling, dia pasti akan menghormati kata-kata Tuan Ye Jitian. Jika orang dari kekuatan lain benar-benar menganggapnya sebagai orang yang telah memasuki alam 4 lapisan dewa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dubai menyingkirkan cincin Qian Kun, dengan cepat mengikuti tim, dan mengikuti tim ke rumput terbuka di tengah, tempat semua pasukan duduk. Chen Ye melihat sekeliling, dan orang-orang dari 9 kekuatan utama duduk di depan sebuah meja kecil dan membentuk lingkaran, yang agak seperti kumpulan suku padang rumput Cina, tetapi semua orang di sini memiliki basis kultivasi yang baik. Beigong Ziyu duduk bersama Paman Zheng dan Paman Li. Chen Ye, Dubai dan yang lainnya semua berdiri di belakang, dan hal yang sama berlaku untuk 9 kekuatan utama lainnya. Wanita muda yang memimpin tim dan kapten penjaga duduk, dan yang lainnya berdiri di samping mereka. Dari sini, perbedaan status dapat tercermin. Beigong Ziyu memberi isyarat kepada 9 kekuatan utama di depannya, dan memperkenalkan mereka kepada Chen Ye dengan cara, kali ini, 9 kekuatan utama di sini adalah 4 sekte paling kuat dan 5 keluarga di seluruh wilayah barat, ditambah kami utara keluarga Gong adalah semua kekuatan kelas atas di semua wilayah barat. 4 sekte. Mereka adalah Sekte Api Suci, Istana Iblis Fierce, Klub Suanguang, Pavilion Feiyu. Bab 1394. Di antara mereka, Fierce Demon Palace adalah keluarga berukuran sedang yang terdiri dari pembudidaya iblis. Ini memiliki tanah yang disebut domain setan. Jaraknya 3 juta mil dari tanah surga dan bumi kita. Sebidang tanah itu dapat dianggap nyata. Tanah ajaib, persaingannya sangat kejam. Jadi semua orang yang datang ke sini berkelahi dari kecil hingga dewasa. Jangan lihat betapa mudanya mereka semua berusia sekitar 20 tahun, tetapi setidaknya lebih dari 100.000 orang mati di bawah tangan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa datang ke tempat ini. Istana Iblis. 4 sekte tengah utama, yang paling kuat.
Itu juga sekte paling kejam untuk memilih murid, dan yang mulia. Kekejamannya jauh lebih tinggi daripada Jin Daomen dan keluarga Beigong. Mereka menerima murid di area yang luas, dan bahkan orang biasa di setiap kota adalah murid yang kuat di bawah sekte mereka, dan kemudian membiarkan murid-murid ini saling membunuh, dan akhirnya putuskan kelompok orang terkuat untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan klan jiwa. Beigong Xiu bahkan sedikit takut pada Fierce Demon Palace, dengan mengatakan 7 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam Fierce Demon Palace dipimpin oleh putra ke-13 dari kepala istana mereka, yang dikenal sebagai Yang Mulia 13 Iblis ke dunia luar, dan mereka adalah hantu dan iblis. Jalannya, pandai dalam ilusi, melahap dan pemusnahan. Dia melirik Chen Ye sedikit, matanya yang indah berdesir, dan dia berkata dengan lembut, Yang Mulia Iblis ke-13, berusia 18 tahun, surga 4 lapis dari alam Raja Dewa, juga mengembangkan kekuatan pemusnahan, tetapi tidak ada cara pemusnahan, sebaliknya, itu adalah cara Dewa Darah. Kekuatan tempur bahkan lebih dari penguasa kota Tianling. Ribuan tahun yang lalu, keluarga Beigong kami bertempur dengan Fierce Demon Palace. Kami membunuh banyak setan. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari Fierce Demon Palace telah menargetkan kami. Hindari orang-orang mereka. Beigong Xiu memandang Chen Ye dengan hati-hati, dan berkata, Tuan, Anda harus memberi perhatian khusus. Setiap orang yang dipimpin oleh setiap kekuatan memiliki batasan spiritual pada tubuh mereka, dan mereka diciptakan oleh yang kuat di alam harmoni. Anda tidak bisa benar-benar memusnahkan mereka. Jiwamu, dan mereka dapat memusnahkanmu. Jelas, dia juga tahu karakter Chen Ye. Jika orang lain tidak memprovokasi Chen Ye tidak akan memprovokasi orang lain. Tapi hanya karena dia takut orang-orang di Fierce Demon Palace akan memprovokasi Chen Ye, jika Chen Ye tidak membunuh pihak lain, dia mungkin akan dibunuh oleh pihak lain sebagai gantinya. Murid. Jika ada kesempatan, orang-orang di Fierce Demon Palace tidak boleh melepaskannya. Di makam reinkarnasi, Moonlight Buddha berkata dalam-dalam. Oke. Tuan, apakah kita memiliki dendam antara sekte Tantra Buddha Emas dan Istana Iblis yang sengit? Chen Ye sedang berbicara, tiba-tiba ekspresinya sangat berubah, dan dia buru-buru bertanya, 1000 tahun yang lalu, iblis yang ditangkap oleh kedua tuan rumah bukanlah orang-orang dari Istana Iblis Fierce, kan? Dia baru tahu bahwa ribuan tahun yang lalu, kedua tuan rumah memiliki hati yang baik. Aku ingin menyelamatkan monster itu dan mencegah lebih banyak orang mati di tangan monster itu. Pada saat yang sama, ada juga arti menggabungkan monster itu, tapi aku tidak menyangka bahwa kegagalan transformasi akan menyebabkan kehancuran seluruh faksi. Betul sekali. Tuan rumah saat itu, iblis dibawa kembali. Itu adalah iblis di bawah yang mulia ketujuh dari Istana Iblis Fierce. Kami ingin, Moonlight Buddha menghela nafas, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya dulu adalah sekte Tantra Buddha Emas saya, dan juga sekte Buddha. Itu baik dan dermawan, menyelamatkan semua makhluk, dan menerima banyak orang miskin, tetapi saya tidak melakukannya. Jangan berharap akan dibalas oleh iblis itu. Menyebabkan seluruh faksi dihancurkan. Untungnya, pemilik makam sudah lengkap, dan aku hanya bisa bertahan dengan menunggu. Tetapi cara Buddhis keempat yang Anda kembangkan, pemilik makam, karena alasan Anda sendiri, cara Buddhis yang asli adalah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi diubah menjadi arti penyembuhan makhluk hidup. Jika Anda ingin meningkatkan ini, Buddha jalan keluarga adalah melenyapkan sebanyak mungkin mereka yang membudidayakan iblis, untuk meningkatkan kekuatan pikiran semua makhluk hidup. Mendengarkan kata-kata Moonlight Buddha, Medisin Buddha juga berkata, Guru, garis keturunanmu luar biasa, tetapi ada iblis di dalamnya. Bingjian senior dan aku bisa merasakan bahwa seharusnya ada batu hitam di sampingmu. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunanmu belum benar-benar diaktifkan. Apakah itu ditekan atau apa, aku tidak terlalu jelas. Tapi aku bisa dengan jelas merasakan bahwa begitu kamu menggunakan kekuatan darah, atau jika kamu terluka parah, ada tanda-tanda menjadi iblis. Meskipun kamu mungkin bisa mengendalikan pikiranmu sebelumnya, aku khawatir kamu akan melatih kekuatan itu. Darah ke belakang. Jika dihidupkan secara bertahap, itu akan terpengaruh, dan itu akan menyebabkan demensia total dan menjadi orang gila yang akan membunuh siapapun ketika Anda melihatnya, jadi Anda masih harus berkultivasi dengan cara Buddhis. Mendengarkan kata-kata kedua tuan, Chen Ye juga bijaksana. Memang. Di masa lalu, kekuatan garis keturunan diaktifkan, dan itu semua tentang menjadi gila atau terluka parah, jadi saya hanya bisa mempertahankan beberapa rasionalitas, agar tidak membunuh dengan santai. Meskipun dia mengambil jurusan pembantaian, dia mungkin jatuh ke dalam kegilaan dengan peningkatan wilayahnya. Pembantaian tidak bisa dihindari dan perlu, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya jatuh ke dalam kegilaan. Jalan Buddha. Mengembangkan kekuatan pikiran makhluk hidup secara umum berbicara tentang menyelamatkan makhluk hidup. Tetapi jika saya dapat membunuh iblis secara langsung, saya dapat menghemat banyak waktu untuk menyelamatkan semua makhluk, kan?
Chen Ye bertanya, memintanya untuk menghabiskan sebagian besar waktunya menyelamatkan makhluk hidup, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk melakukannya. Dalam setahun, Anda harus memiliki setidaknya kekuatan tempur 9 surga dari alam harmoni. Bahkan kekuatan tempur 9 surga alam penciptaan dapat memecahkan masalah perlombaan roh darah dan pada saat yang sama naik ke istana Kaisar Lingxian. Baik. Ada banyak jenis praktik Buddhis, seperti mengolah kehidupan dan memelihara kehidupan, menyelamatkan makhluk hidup, membunuh iblis dan melenyapkan iblis, Kamu dapat memilih salah satu untuk berkultivasi sesuka hati. Buddha pengobatan berkata dengan ringan, kamu terutama berfokus pada membunuh iblis dan menghilangkan iblis, tetapi kamu juga dapat mempelajari metode mengubah dan mengubah iblis menjadi bawahanmu sendiri, yang sebanding dengan segel jiwa yang kamu gunakan. Jauh lebih baik. Derajat. Segel jiwa. Mengingat dua teknik ini, Chen Ye bertanya dengan hati-hati sebelum dia sepenuhnya mengerti. Penyegelan jiwa mengacu pada penyegelan langsung jiwa orang lain, atau jiwa para dewa, untuk penggunaan mereka sendiri. Tetapi itu bukan penaklukan mendasar, jadi sebelum Chen Ye memiliki niat untuk mempengaruhi orang-orang kuat seperti King Tianmen, itu adalah untuk hindari orang-orang itu di saat-saat kritis. Situasi serangan balik. Tetapi derajat berbeda. Benar-benar berubah dari lubuk hati, usir niat jahat dan membunuh lawan. Biasanya ada dua macam. Yang pertama adalah langsung mengubah pikiran lawan dan mengubahnya menjadi boneka perang yang hidup. Tidak ada pemikiran, dan hanya berjuang untuk diri sendiri, sampai mati. Yang kedua adalah untuk mengukur hati pihak lain dan membuatnya benar-benar menyerah dan menyembah. Jika Anda memiliki pemikiran tertentu, Anda bahkan dapat dianggap sebagai manusia, tetapi dengan banyak sifat Buddha, secara relatif, Anda akan menjadi seorang Buddhis sejati. Ini hanya yang kedua, yang jauh lebih sulit daripada yang pertama. Ribuan derajat. Guru mengajariku Dharma, dan aku pasti akan berkultivasi dengan baik. Chen Ye merasakan dua metode transformasi yang diteruskan kepadanya oleh Buddha pengobatan dalam pikirannya, yang satu lebih tinggi dari jejak pedang jiwa Ni Baijian, Dewa 100 pedang level, bagaimanapun, itu bisa dianggap sebagai latihan dua dunia. Bab 1395. Sementara Chen Ye sedang mengobrol dengan Buddha pengobatan dan yang lainnya, Bei Gongxiu sudah memperkenalkan situasi dan pemimpin tim dari 3 sekte lainnya. Sekte api suci terutama didasarkan pada budidaya api para dewa dan raja. Ada keberuntungan di sekte yang mengintegrasikan hukum api dan hukum ruang dan waktu. Kali ini, pemimpin tim adalah putra kelima dari pemimpin sekte api, Yang Mulia Hong Kun, yang merupakan dewa tingkat keempat di kerajaan raja. Dibandingkan dengan Yang Mulia Iblis ke-13, itu lebih lemah, tetapi juga sangat terbatas. Kedua tim, masing-masing dengan 7 anggota, hampir semuanya berada di dasar alam Raja Dewa. Ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan keseluruhan keluarga Beigong. Tentu saja, Chen Ye tidak termasuk. Jika itu adalah Chen Ye, itu sudah cukup untuk menjadi pembangkit tenaga listrik muda yang setara dengan Yang Mulia Yumo ke-13 dan Yang Mulia Hong Kun. Dan dia bahkan lebih kuat. Adapun klub Suanguang dan Pavilion Feiyu, kandidat untuk memimpin tim kali ini adalah putra presiden dan master pavilion dari setiap faksi. Putra keempat dari Presiden Masyarakat Suanguang, Yang Mulia Suan Wuyu, lapisan ketiga dari alam Raja Dewa. Putra ketujuh dari Master Pavilion Feiyu, Yang Mulia Feiyu Gantian, surga tingkat keempat dari alam Raja Dewa. Ini semua adalah lapisan ketiga dan keempat dari alam Raja Dewa. Mereka beberapa tahun lebih muda dari Biksu Nianxin dan yang lainnya, tetapi mereka semua berada di tahap awal dan tengah dari alam Raja Ilahi. Sangat kuat. Hua Tianfan tidak bisa tidak meremehkan beberapa kata, dia seumuran dengan Yang Mulia ini, tapi dia masih satu atau dua alam jauhnya. Jangan melihat mereka hanya sebagai lapisan ketiga dan keempat dari alam Raja Dewa. Dalam pertarungan yang sebenarnya, tidak mungkin untuk memenangkan tingkat kelima atau keenam dari alam Raja Dewa. Dubai berkata, dan segera menatap Chen Ye, tersenyum sedikit, Saudara Ye, aku harus menjadi satu-satunya di tim kami. Bisa menolak keberadaan mereka. Paman Zheng juga sedikit mengangguk dan menghela nafas, 6 anak lainnya dari kepala keluarga Beigong tidak terlalu muda. Nona Ziyu juga tidak suka berlatih, jadi dia telah tinggal di puncak langit lapis ke-9 di alam dewa. Jika itu kecepatan normal, setidaknya itu bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Suan Wuyu. Sekarang, aku hanya bisa menonton Ye Jitian. Dia memandang Ye Jitian dan berkata melalui suaranya, nanti, mungkin ada konflik, diskusi, jangan ungkapkan kekuatanmu dulu, setelah memasuki wilayah udara, alam sudah cukup untuk menandingi mereka. Pasti ada peluang untuk mendahului mereka. Menangkap sisa-sisa pria kuat, kali ini, Ye Jitian, terserah padamu. Chen Ye mengepalkan tinjunya sedikit, dan menatap mereka berempat. Mereka berempat adalah yang terbaik di antara mereka, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Istana Iblis Fierce,
Yang Mulia Iblis ke-13, 18 tahun, 4 lapis surga di alam Raja Dewa. Pavilion Feiyu, Yang Mulia Feiyu gantian, 17 tahun, 4 lapis surga di alam para dewa dan raja. Suang Wanghui, Yang Mulia Suan Wuyu, 18 tahun, tingkat ketiga dari alam Raja Dewa. Raging Fire Cult, Yang Mulia Hong Kun, 19 tahun, 4 lapis surga di alam Raja Dewa. Mereka semua jenius kelas 1. Secara relatif, usia dan ranah Chen Ye jauh lebih rendah dari mereka. Jika bukan dari dunia seni bela diri rendah, dengan usia Chen Ye di usia 20-an, bahkan jika kekuatan tempurnya setara dengan mereka, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menyaingi mereka. Benua Lingwu. Ada 3 faktor yang menentukan generasi muda. Yang pertama adalah usia. Semakin muda usia, semakin kuat kekuatan tempur, semakin baik. Yang kedua adalah ranah. Yang ketiga adalah asal. Ketiganya saling melengkapi untuk melihat potensi dan masa depan seorang pendekar muda. Tidak ada keraguan bahwa latar belakang Chen Ye berasal dari dunia seni bela diri rendah. Dia mulai berkultivasi setelah memasuki Kunlun Su, dan bangkit dalam beberapa tahun. Ini jauh lebih kuat daripada 4 yang mulia. Keluarga Beigong. Orang-orang yang datang kali ini sangat lemah. Yang Mulia Suan Wuji menggelengkan kepalanya sedikit, agak menghina, dan berkata, Beigong Ziyu belum mencapai alam Raja Dewa. Kali ini, hanya 2 limbah dari lapisan kedua alam Raja Dewa yang dibawa, dan bahkan lebih sampah dari lapisan keempat surga di para dewa. Keluarga Beigong semakin lemah. Diperkirakan tidak akan lama sebelum kamu jatuh dari 10 keluarga teratas. Ya, orang-orang yang datang kali ini terlalu lemah. Pipi Yang Mulia Hong Kun menunjukkan sedikit pesona jahat, dan dia tersenyum sedikit, kali ini, bunuh saja semua orang kecuali Beigong Ziyu. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, Lai Qi, limbah dari surga 4 lapis di alam surgawi akan diserahkan kepadamu nanti. Mari kita saling belajar. 1 pukulan akan membunuhnya, biarkan orang-orang dari keluarga Beigong memperhatikan dengan baik, tidak semua kucing dan anjing bisa datang dan berpartisipasi. Ikuti perintahmu, Yang Mulia. Seorang prajurit muda di alam Raja Dewa di sebelahnya mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat. Dia juga baru berusia 20 tahun, dan dia dianggap sebagai salah satu jenius. 4 yang mulia berkomunikasi, tetapi tidak ada orang dari keluarga Beigong yang ada di mata mereka. Beigong Ziyu tidak membantah, tetapi terus memperkenalkan, 5 keluarga lainnya adalah 5 keluarga Dugu, Chang Yu, Bai Li, Beitang, dan Duanmu. Kali ini, mereka juga putra dan putri dari garis langsung mereka. Dia terus memperkenalkan. Chen Ye mengangguk sambil mendengarkan. Orang-orang yang dipimpin oleh 5 keluarga besar semuanya adalah anak-anak dari tuan klan masing-masing, dan kekuatan mereka mirip dengan 4 bangsawan kerajaan. Keluarga Dugu-Dugu Feng Chen, 18 tahun, 4 lapis surga di alam dewa dan raja. Kepala keluarga Chang Yu, Yu Yuangu, berusia 16 tahun, dan dia berada di surga ketiga dari alam Raja Dewa. Bai Li Sue, dari keluarga Bai Li, berusia 17 tahun. Beitang Wuyang dari keluarga Beitang, 19 tahun, 4 lapisan surga di alam dewa dan raja. Duanmu Qingyan dari keluarga Duanmu, 20 tahun, 6 lapis surga di alam dewa dan raja. Kekuatannya sangat seimbang. Kecuali Duanmu Qingyan, kepala keluarga Duanmu, 4 dan 4 bangsawan lainnya memiliki kekuatan yang berbeda, tetapi mereka semua dari satu generasi. Mereka dapat membunuh musuh dan bertarung di 2 atau 3 alam, dan mereka juga Tianjiao di wilayah masing-masing Musa. Biar ku lihat. Yoyo, 10 kekuatan utama ada di sini. 4 yang mulia, 6 tuan muda dan putri, semuanya ada di sini. Jiwa muda dari klan jiwa berjalan perlahan, dengan ekspresi bangga, tetapi dia tidak melihat Beigong Ziyu di matanya menyapu banyak orang, dan dia tidak bisa menahan cibiran. Oh. Kamu juga ingin datang ke sini untuk mengambil kebocoran? Atau, apakah Anda ingin datang ke sini untuk mengadili kematian? Dia adalah pisau jiwa yang diledakkan oleh para tetua berjubah putih dan terluka parah, dan basis kultivasi dari surga lapisan ke-8 dari alam Raja Dewa. Namun, dia sudah berusia 30-an, dan bakatnya secara alami tidak sebanding dengan Dugu Feng Chen, Chang Yu Yuangu, dan lainnya. Pada saat ini, cederanya sedikit pulih. Personil yang bertanggung jawab untuk menerima 10 kekuatan utama masih sedikit marah melihat Chen Ye, melihat bahwa kultivasinya lemah, dia secara alami ingin menggertaknya. Kematian pengadilan. Aku mengerti, kamu mencari kematian. Seorang pria yang telah terluka parah dan akarnya telah rusak, tidak boleh mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam perlombaan jiwa, keluar dan sikat kehadirannya. Chen Ye juga membalas pihak lain, ekspresinya datar, tetapi kata-katanya seperti pisau panjang yang tajam, jatuh ke jantung pisau jiwa.
Wajah Soul Saber dengan cepat berubah suram, dan ada aura pembunuh di sekitarnya, dan kemudian dia perlahan mengangkat tangan kirinya. Orang-orang dari klan jiwa. Bahkan jika 10 kekuatan utama kita harus belajar dari satu sama lain. Aku tidak punya bagianmu. Paman Zeng melambaikan tangannya dengan lembut, memecah kekuatan jiwa yang diringkas oleh pisau jiwa.